Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Zikri Ramadan dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301037 dari program studi sistem informasi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 4 kemarin, Android Studio, yaitu tentang intent, lalu kemudian ada snack bar dan alert dialog, lalu yang terakhir itu ada material card view. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu untuk intent. Nah, jadi ketika kita ingin membangun apa namanya aplikasi mobile, itu kita harus memiliki komponen yang penting agar mudah nantinya untuk membangun aplikasi yang menarik dan interaktif. Nah, salah satunya itu adalah intent yang merupakan mekanisme untuk melakukan komunikasi antar komponen dalam aplikasi Android. Nah, intent itu digunakan untuk berpindah dari satu activity ke activity yang lain, atau untuk menjalankan aksi tertentu seperti mengirim pesan, membuka kamera, atau membuka halaman web. Nah, intent ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama explicit intent dan implicit intent. Explicit intent ini digunakan ketika saat ingin memulai komponen dari dalam aplikasi kita sendiri. Misalnya itu kita ingin berpindah dari halaman login ke halaman dashboard. Nah, sementara itu implicit intent itu digunakan untuk memanggil komponen dari aplikasi lain yang bisa menangani aksi tertentu. Contohnya itu membuka galeri foto atau berbagi file. Nah, intent juga bisa membawa data dengan menggunakan metode put extra, lalu data tersebut bisa diambil di activity tujuan dengan get intent atau get string extra. Nah, selanjutnya itu selain intent kita memiliki komponen yang lain yang sering kita gunakan untuk memberikan umpan balik kepada pengguna, yaitu adalah snack bar. Nah, snack bar itu adalah widget ringan yang memunculkan bagian bawah layar dan digunakan untuk menampilkan pesan singkat kepada pengguna. Nah, jadi kayak ada pop-up gitu, ya bisa kita oke kan atau kita abaikan lah. Nah, jadi snack bar itu sangat cocok digunakan untuk notifikasi yang tidak memerlukan perhatian penuh. Jadi misalnya saat kita menginputkan data lalu berhasil, nah lalu data itu disimpan saat pengguna berhasil menghapus item misalnya. Snack bar itu juga bisa muncul otomatis selama beberapa detik dan menghilang. Atau bisa juga ditambahkan aksi seperti tombol undo. Dengan menggunakan metode set action yang memungkinkan pengguna untuk membatalkan suatu aksi. Snack bar ini biasanya juga lebih disarankan dibandingkan toast karena lebih fleksibel dan sesuai gitu. Lalu kemudian untuk menampilkan pesan penting atau melakukan interaksi langsung dengan pengguna, kita bisa menggunakan alert dialog. Nah, alert dialog ini adalah kotak dialog yang muncul di atas tampilan aplikasi dan biasanya digunakan untuk konfirmasi tindakan, menampilkan informasi penting atau meminta masukan dari pengguna. Jadi alert dialog ini contohnya seperti ada tombol OK, cancel atau yes atau no juga. Lalu dapat diisi dengan teks, jadi kayak input teks gitulah ya. Lalu pembuatan alert dialog ini digunakan dengan alert dialog builder yang memungkinkan kita mengatur judul, pesan, dan tombol. Lalu aksi yang dilakukan saat tombol ditekan itu seperti apa kita bisa setting. Lalu kemudian alert dialog ini sangat berguna saat kita ingin memastikan keputusan dari pengguna sebelum melakukan aksi penting seperti menghapus data. Jadi kita misalkan usernya itu ingin menghapus foto gitu. Lalu kita munculkan alert dialog. Itu untuk eh, memberitahu user jika apakah memang benar-benar ingin menghapus suatu file tersebut gitu. Jadi itu adalah fungsi dari salah satu fungsi dari alert dialog.
Nah, lalu kemudian komponen yang terakhir itu adalah material card view. Nah, material card view ini merupakan bagian dari desain material milik Google. Card view juga adalah sebuah layout berbentuk kotak-kotak dengan sudut melengkung dan ada sedikit bayangan yang memberikan kesan lapisan dalam dan kedalaman pada tampilan aplikasi. Lalu card view juga sering digunakan untuk menampilkan konten dalam bentuk kartu seperti daftar produk, profil pengguna, atau informasi singkat lainnya. Di dalam card view ini kita bisa menambahkan berbagai komponen UI seperti text view, image view, dan button. Itu semua tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Seperti apa card view-nya. Lalu tampilan jika kita menggunakan card view ini, keuntungan yang kita peroleh itu tampilan aplikasi menjadi lebih rapi, modern, dan sesuai dengan standar desain. Card view juga mendukung berbagai pengaturan tampilan seperti radius sudut. Kita itu bisa setting sudutnya, sudut lengkungnya itu seberapa, atau kita ingin menentukan sudutnya itu patah atau ada sedikit lengkungan, itu kita bisa atur. Lalu kita bisa mengatur margin dan padding juga. Oke, selanjutnya saya akan ingin menjelaskan untuk tugas dari video ini adalah yaitu kita akan membuat setelah login nanti arahnya kemana? Ke halaman utama, bisa main activity, dashboard activity, dan lain-lain. Di halaman utama tersebut siapkan tiga tombol. Nah, tombol satu untuk berpindah ke halaman rumus bangun ruang, tombol dua untuk berpindah ke halaman custom satu sesuai judul studi kasus. Lalu tombol yang ketiga itu berpindah ke halaman custom 2 sesuai judul juga atau sesuai tema. Lalu tombol yang keempat itu untuk berpindah ke halaman login atau logout juga bisa. Nah, setiap halaman itu terdapat gambar yang tujuan dari halaman tersebut sesuai tema. Jadi nanti ada gambar sedikit. Lalu saat tombol logout diklik, muncul konfirmasi ingin logout atau tidak. Jika ya, maka berpindah ke login. Jika tidak, maka muncul snack bar logout dibatalkan. Oke. Oke, baik. Di sini kita sudah ada di Android Studio. Lalu langsung saja ke project-nya sesuai dengan judul. Nah, di sini kami memiliki judul YouCare, yaitu sebuah aplik kesehatan. Nah, di sini ada halaman untuk masuk. Lalu kita klik saja cuma masuk. Nah, di sini sudah terdapat ada ke halaman satu. Misalnya kita klik halaman satu ini nanti kita akan ke halaman menghitung luas dan keliling segitiga. Nah, di sini di halaman dua itu nanti akan berpindah ke halaman profile user. Lalu halaman yang ketiga jika kita klik tombol ini maka akan ke halaman mengatur tanggal. Itu terserah. Oke, mungkin langsung saja yang pertama. Halaman satu. Misalkan kita 13, 13. Kita klik untuk luas segitiga, maka muncul hasilnya di bawah sini. Lalu kita klik untuk luas persegi, maka muncul hasilnya di sini. Oke, itu untuk yang tombol yang pertama. Nah, di halaman yang kedua ini, jika kita klik, maka akan muncul tampilan yang sangat masih minim sekali ya, bisa dibilang jelek, jelek, jelek sekali. Masih simpel. Ini simpel sekali. Ini isinya itu profil dari aplikasi YouCare ini. Nah, di sini ada selamat datang, bla 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 bla, penjelasan sedikit. YouCare ini aplikasi ini, aplikasi untuk pengingat minum air putih, minum obat lah. Terus juga panduan olahraga singkat. Oke. Ya, di sini ada gambar-gambar, ilustrasi 3D ya. Ya, biasa aja, biasa aja. Nggak ada yang bagus. Oke, selanjutnya ke halaman yang ketiga. Nah, jika kita ingin set tanggal aja, ini nggak tahu, belum tahu gunanya apa nih. Nah, ini kosong kosong aja, kosongin aja. Nah, jika kita klik selesai, nah ini tadi alat dialog ya.
Jika kita klik batal, maka akan muncul snack bar. Anda telah menentukan tanggal. Nah, jika kita biarin aja hilang sendiri. Kalau kita langsung pencet juga nggak apa-apa, langsung tutup dia. Nah, kalau kita klik ya, nah, langsung nggak ada apa-apa. Berarti sudah langsung terset tanggal 16. Lalu jika kita klik tombol logout, kalau klik batal muncul Anda batal melakukan logout, itu snack barnya. Lalu kita klik yes, maka akan terlogout kembali ke halaman awal. Nah, itu tadi coba kita ganti namanya jadi Alyong. Lalu masuk. Nah, di sini sudah ada. Itu tadi kayaknya Inten ya, supaya bisa muncul-muncul kayak gini. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan singkat. Oh ya, ini material card view. Nah, di dalam ini kita bisa mengisi text view atau ada button terserah kita. Nah,